Bayangkan jika pemimpin ke depan adalah orang yang identik dengan politik identitas dan didukung oleh barisan kelompok Islam intoleran. Bayangkan juga jika pemenang Pilpres 2024 adalah orang yang pernah mengumbar janji memulangkan pimpinan FPI dari pelariannya. Anda pasti masih ingat dengan orang yang pada Pilpres tahun 2019 lalu menyatakan kalimat ini. Begitu saya menang, saya akan mengembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Saya merinding jika mengingat semua itu. Tak kuasa membayangkan jika salah satu dari mereka menjadi penguasa di negeri ini. Berkali-kali Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk berhati-hati memilih pemimpin nasional pada ajang Pilpres 2024. Jangan salah pilih pemimpin. Saya, Anda, dan kita semua harus menolak lupa. Suluh-suluh kebangsaan harus terus dinyalakan, menerangi jalan kesadaran rakyat Indonesia. Bersama saya, Ayah NH. Inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Densus 88 anti teror menangkap tersangka teroris di Bekasi. Tepat berselang 1 hari sejak Partai Golkar dan PAN menyatakan bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada kontestasi Pilpres 2024. Peristiwa ini menghentak memori kolektif kita bahwa ternyata terorisme masih ada. Kendati pelaku aksi terorisme sudah banyak ditangkap dan jaringannya diamputasi, tapi bibit-bibit terorisme masih ada, menjadi virus ideologi kebencian dan kekerasan atas nama agama. Bibit-bibit terorisme itu berupa radikalisme dan ekstremisme agama, didakwahkan melalui panggung-panggung yang menebarkan kebencian dan mengkafirkan kelompok lain, mendoktrin masyarakat yang haus agama, memberi panduan militansi dan memberi mimpi perubahan anak-anak muda. Hoax, fitnah, dan adu domba disebarkan begitu rupa dengan ditopang perkembangan teknologi informasi yang semakin menggila. Radikalisme dan ekstremisme agama tidak lagi di ruang tertutup, tetapi terbuka lebar serta menjangkiti siapapun yang memiliki kerentanan mengakses media sosial tanpa daya literasi. Selama memegang mandat rakyat sebagai Presiden Indonesia, pemerintahan Jokowi dengan tegas memberantas radikalisme dan intoleransi. Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok berpaham radikalisme dan melibatkan banyak pihak untuk melakukan deradikalisasi. Hasilnya, pada 30 Desember 2020, pemerintah secara resmi membubarkan FPI. Beberapa anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme ditangkap dan dijatuhi pidana. 3 tahun sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI juga dibubarkan. Organisasi pengusung faham khilafah itu memang dikenal kerap menyebarkan ideologi anti Pancasila. Kedua kelompok itu bukan hanya dibubarkan, FPI dan HTI juga ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Walaupun sudah dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang, para tokoh dan aktor-aktornya masih eksis sampai hari ini. Mereka bebas berceramah di panggung-panggung dakwah, menyebarkan gagasan-gagasan intoleransi di kanal-kanal media sosial. Baik secara terbuka maupun senyap, mereka menyebar menjadi pendukung Anies Baswedan
dan Prabowo Subianto sebagai capres pada ajang Pilpres 2024. Beberapa kelompok ex-HTI, ex-Napiter, dan ex-FPI pernah membentuk organisasi bernama Majelis Sang Presiden. Secara terang-terangan menggelar deklarasi dukungan untuk pencapresan Anies Baswedan. Prabowo Subianto pernah menyebut FPI dan kelompok 212 bukan kelompok radikal. Dan sampai sekarang belum merevisi pernyataannya itu. Secara historis, kelompok-kelompok radikal memang memiliki hubungan dan kedekatan yang kuat dengan Prabowo Subianto. 2 kali mengikuti kontestasi Pilpres pada tahun 2014 dan 2019, bisa dikatakan kelompok-kelompok radikal itu berada di balik Prabowo Subianto. Jika menjelang Pilpres 2024, mereka belum secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo, hal itu tidak lebih sebagai strategi politik pemenangannya. Kelompok-kelompok radikal itu sengaja ditiarapkan agar tidak mengganggu narasi kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Strategi politik untuk terus mengusung narasi Prabowo didukung Jokowi sejauh ini dinilai efektif. Secara survei, elektabilitas Prabowo mulai naik dan mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ditengarai, kelompok radikal yang berada di balik Prabowo terus bergerak secara senyap. Sampai saatnya nanti, jika Prabowo memenangkan Pilpres 2024, mereka akan muncul di permukaan dan bergabung dengan Prabowo menguasai negeri ini. Sebetulnya saya ngeri membayangkan semua ini. Sinyal dan tanda-tanda politiknya kentara sekali. Karena itu kita tidak boleh lengah. Kelompok Islam moderat dan toleran yang jumlahnya mayoritas di republik ini semestinya waspada. Pengalaman adalah guru terbaik. Dalam konteks mencegah radikalisme dan terorisme, kita harus mengambil pelajaran penting dari berbagai pengalaman masa lalu. Radikalisme dan intoleransi yang disulut api ideologi kekerasan dan kebencian yang disakralisasi dengan justifikasi agama tidak pernah mati sekalipun organisasi dan gerakan mereka diamputasi. Legasi Presiden Jokowi yang tegas memberantas radikalisme dan intoleransi mesti dijaga bersama. Di saat Pak Jokowi purna tugas dan tidak lagi menjadi presiden, jangan sampai radikalisme justru tumbuh subur, intoleransi menggejala di mana-mana. Saya yakin Pak Jokowi memiliki kearifan paripurna dengan tidak akan mendukung capres yang di belakangnya berdiri tokoh dan aktor dari kelompok radikalisme dan intoleransi. Harapan Indonesia emas di tahun 2045 hanya akan terwujud jika pemenang Pilpres 2024 adalah capres yang memiliki visi yang sama dengan Presiden Jokowi, tegas menolak politik identitas, concern pada pluralisme, menolak segala bentuk intoleransi, ekstremisme agama, dan radikalisme, melakukan perlawanan secara tuntas kepada terorisme. Kita memang tidak boleh lengah. Pengikut ISIS masih gentayangan, belum sepenuhnya hilang dari bumi pertiwi. Perlawanan kepada terorisme tidak boleh berhenti, bukan hanya kepada mereka pelaku terorisme, tetapi kepada siapapun yang terindikasi memiliki jaringan dengan gagasan-gagasan terorisme dan anti-Pancasila. Semua ini demi Indonesia tercinta. Di negeri ini dan tentu saja di atas muka bumi, terorisme tidak boleh diberikan tempat. Karena itulah, Presiden Jokowi hanya akan menjatuhkan dukungannya pada Ganjar Pranowo. Sampai jumpa.